Baik, terima kasih Bu Rosa. Bisa kedengaran dengan baik? Baik, terdengar Pak. Ya, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati, mudah-mudahan beliau masih ada dari Ibu Menteri Sosial, kemudian juga dari Ibu Deputi Kementerian dari Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan tentunya yang sedang berulang tahun adalah Ketua Umum Perwanas dan jajaran dari pusat dan juga seluruh daerah, dan Ketua Umum Kawani, Ibu Giwo, tadi yang sudah hadir, dan para narasumber, yaitu Pak Haris Iskandar dari Kemendikbud dan Pak Indra dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta ibu-ibu sekalian, dan tentunya ada Bapak juga yang mengikuti acara webinar pada hari ini. Jadi saya ucapkan sekali lagi selamat ulang tahun bagi Perwanas yang 70. Baik, saya coba share materi saya. Agak feedback ya. Ya, mudah-mudahan terlihat dengan jelas ya. Ini yang diminta panitia terkait dengan bagaimana nanti peran Ormas terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan, khususnya selama pandemi COVID. Ya, ini sebenarnya perjalanan pandemi COVID. Kita tadi juga sudah disebutkan oleh beberapa dari keynote speech maupun dari Kawani juga, terkait dengan sudah keluarnya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 terkait dengan kita dalam suatu kegiatan, pembatasan kegiatan ya dalam satu wilayah, kemudian diturunkan dalam bentuk pelaksanaan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Waktu itu mungkin sudah mulai sekitar bulan April atau Mei ya, dan khususnya di sekitar Jakarta, Jabodetabek, dan beberapa wilayah yang kasusnya sudah cukup tinggi, mulai dari tempat sekolah, kemudian juga tempat kerja, kemudian kegiatan keagamaan di tempat ibadah, juga beberapa fasilitas umum, ya termasuk pasar, restoran, kemudian juga kegiatan sosial, ada pembatasan ya, termasuk juga pada kegiatan transportasi pergerakan orang. Karena memang virus ini sebenarnya tidak bergerak, tapi dia akan bergerak mengikuti manusia. Jadi kalau kita yang bergerak, maka dia akan bergerak kemana-mana. Tadi sudah mulai sebagai individu bisa menjadi suatu klaster. Klaster itu kumpulan terjadi kasus, bisa dalam keluarga, bisa juga dalam tempat-tempat umum. Jadi pernah ada klaster di pasar, klaster di tempat ibadah, juga sampai ke klaster perkantoran. Hal inilah dengan adanya pembatasan-pembatasan, kemudian yang saat ini berlaku mulai 11 Januari sampai 25 Januari, yang kita kenal dengan PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, khususnya untuk provinsi di Jawa dan Bali. Ya, di sana ada pembatasan-pembatasan. Dan juga telah dikeluarkan tentunya terkait dengan Permenkes nomor 9, bagaimana pelaksanaan PSBB tadi. Sudah kita kenal juga terkait dengan selama masa pandemi, dan diharapkan setelah mudah-mudahan pandeminya nanti turun atau reda, adaptasi ini harus menjadi suatu perilaku kita juga. Jadi adaptasi kebiasaan baru terkait dengan protokol kesehatan yang sudah dikenal, yaitu 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, termasuk menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer secara rutin. Mungkin setelah, apalagi selama vaksinasi ini, ya setelah kita mulai vaksin kemarin, vaksinasi tanggal 13 oleh Bapak Presiden, dan sekarang bergerak ke seluruh jajaran prioritas di tenaga kesehatan, nanti juga kepada masyarakat, dan juga nanti insya Allah mudah-mudahan kita berdoa pandemi COVID ini bisa turun. Mungkin beberapa protokol kesehatan masih harus kita lanjutkan, misalkan menggunakan masker,
apalagi kalau di perkotaan itu ada polusi udara, kemudian juga terkait masih adanya penularan ya lewat droplet, misalkan tuberkulosis, kemudian juga penyakit-penyakit infeksi saluran pernafasan atas, sehingga masih diperlukan penggunaan masker khususnya di tempat perawatan, kemudian juga bagi yang menderita walaupun dalam bukan menderita yang sakit tapi dalam pengobatan. Begitu juga mencuci tangan pakai sabun, tentunya masih diperlukan karena infeksi apapun masih bisa melalui tangan kita, ya tangan, makanan, minuman bisa berasal dari tangan kita, dan jaga jarak kadang-kadang juga dibutuhkan pada kondisi-kondisi tertentu. Ini hal-hal yang menurut kami adaptasi kebiasaan baru bisa menjadi suatu perilaku hidup bersih dan sehat selanjutnya. Jadi mungkin pandemi ini bisa ada hikmah positif membentuk kebiasaan yang lebih sehat untuk masyarakat kita. Ini yang kita kenal dengan adanya 3M. Sebenarnya pendekatannya adalah dalam protokol kesehatan ada perlindungan kepada individu. Masing-masing individu harus melindungi kita sendiri maupun melindungi orang lain dengan 3M, yaitu menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, termasuk hindari kerumunan, serta cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer pada kondisi tertentu atau di jalan. Kemudian protokol yang lain untuk mendukung ke-3M tadi adalah konsumsi gizi seimbang. Di sini peranan dalam keluarga tentunya sangat dibutuhkan untuk anak-anak, untuk usia lanjut, kemudian juga untuk pekerja-pekerja yang membutuhkan nutrisi yang cukup ya sehari-hari untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Kemudian juga diperlukan olahraga secara teratur, ya olahraga yang ringan tentunya. Kemudian mengelola stres, ini juga dampak dari pandemi COVID juga bisa terjadi dampak stres ya, termasuk bagi pekerja yang harus banyak sering di rumah dan sebagainya. Anak sekolah juga sebenarnya belajar di rumah pun juga bisa menjadi satu bagian dari adanya satu stres ya. Di sini harus ada alternatif kegiatan di dalam rumah khususnya. Kemudian yang sangat penting adalah memperhatikan kelompok rentan ya, kita kenal dengan comorbid. Ya banyak kasus-kasus yang dirawat dan meninggal itu karena faktor comorbidnya, ya, memperberat COVID-nya sendiri, seperti hipertensi, jantung, kemudian penyakit paru-paru, diabetes itu juga, termasuk juga obesitas. Dan diharapkan memang hidup bersih dan perilaku ini, sehat dan bersih itu menjadi suatu perilaku yang bisa kita lakukan sehari-hari. Kemudian protokol kesehatan yang kedua adalah pelindungan bagi masyarakat, ya yang kita kenal dengan 3T, bahasa Inggrisnya test, kemudian tracing, kemudian treatment, ya tes atau kemudian telusuri, kemudian tindak lanjut. Dan diterjemahkan dalam kegiatan di kesehatan dalam bentuk pencegahan. Di sini juga saya rasa nanti peranan teman-teman dari organisasi massa, termasuk juga Perwanas, Kewani, dan seluruh anggotanya bisa bergerak dalam kegiatan prevent, pencegahan. Ada media-media KIE yang sudah kita munculkan, kita share juga. Kemudian ada kegiatan sosialisasi, ada desinfeksi ruangan atau lingkungan. Kemudian detect di sini termasuk pelacakan, tracing. Ini juga kemarin pada pertemuan para menteri, insya Allah nanti dalam pelacakan bukan hanya tugas teman-teman kesehatan, tapi juga kami akan dibantu oleh Babinsa di tingkat desa dari Angkatan Darat, kemudian Kamtipmas dari kepolisian, dan termasuk juga kader-kader PKK. Kita harapkan nanti juga dari organisasi perempuan yang berada di berbagai daerah bisa terlibat dalam kegiatan tracing ini atau pelacakan kasus ya. Misalkan yang positif, siapa saja yang ada kriteria termasuk yang kontak erat. Kemudian respon bila ada yang positif, tentunya ada yang isolasi mandiri di dalam rumah atau di tempat-tempat yang sudah disediakan pemerintah daerah. Kemudian juga bila perlu dirawat di rumah sakit, ya tentunya sekarang juga kondisinya agak mengkhawatirkan, sehingga yang sangat diperlukan adalah kita menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Bila tidak penting, tidak perlu keluar rumah. Ya. Dan sekarang dalam proses vaksinasi itu juga menjadi bagian dalam hal respon, dalam hal pengobatan. Dan saya perlu sampaikan terkait dengan promosi kesehatan, sebenarnya proses memberdayakan masyarakat.
Kementerian Kesehatan, teman-teman kesehatan tidak akan mampu sendirian melakukan promosi kesehatan. Membutuhkan berbagai kemitraan, termasuk juga organisasi perempuan, ya berbagai organisasi masyarakat, dan alhamdulillah kami juga tahun lalu dengan Kowani, mungkin juga dengan Perwanas. Saya baru 2 bulan di Promkes, mungkin belum membaca data-data semua, tapi saya baca ada Kowani dan Perwanas. Mudah-mudahan tahun ini nanti bisa kita lanjutkan ya kerjasama untuk dalam rangka pencegahan COVID dan sosialisasi vaksinasi ya, yang sekarang untuk mengcounter ya hal-hal yang terkait vaksinasi yang menjadi suatu hoax ya. Dan dalam promosi kesehatan memang ada berbagai strategi, termasuk adalah pemberdayaan masyarakat dengan berbagai asosiasi dan organisasi ya, dengan melalui selebritis dan sebagainya. Itu juga salah satu bagian dari pemberdayaan masyarakat, di samping juga tentunya kemitraan-kemitraan yang sebagai kendaraan besar kami di Promkes. Saya angkat adalah kemitraan ini adalah kendaraan besar Promkes, nanti bisa melalui pemberdayaan, advokasi, dan sebagainya. Dan hal ini tentunya perlu didukung oleh adanya suatu metode dan media kami secara terus-menerus, ini hari per hari, jam per jam harus menyiapkan berbagai media dukungan terkait dengan sosialisasi vaksinasi, dalam bentuk video, poster, kemudian juga tweetbot dan sebagainya. Dan ini tentunya kami membutuhkan juga SDM yang profesional di bidang terkait dengan dukungan media tadi. Dan tentunya yang perlu kita harapkan adalah semua protokol kesehatan itu berlaku di semua tatanan, ya, baik di tatanan pendidikan, termasuk juga pondok pesantren. Kami bekerja sama dengan organisasi keagamaan juga terkait dengan pesantren yang pernah terjadi suatu klaster pesantren ya, karena mereka banyak orang di ruangan yang tidak terlalu luas ya, apalagi kalau ventilasinya kurang, pencahayaan matahari kurang, maka berkembang menjadi cepat penularan COVID tadi. Kemudian di tempat ibadah juga demikian ya, tempat ibadah tidak hanya di ruang ibadah, juga kalau di Islam ada tempat wudhu ya, karena kalau tidak bukan pada saat wudhunya, tapi pada saat kan pada saat wudhu bisa saja ngantri ya, di situ suka ngobrol, ya, termasuk juga di toilet umum atau di rest area itu juga bisa terjadi. Jadi berbagai tempat-tempat yang mencurigai bisa terjadi penularan, sehingga protokol-protokol kesehatan harus selalu kita ingatkan. Kemudian juga di pasar, mall, ya termasuk juga restoran, ini kadang-kadang juga harus kita disiplinkan. Memang masih harus selalu mengingatkan oleh aparat-aparat, tapi kalau kesadaran disiplin ini dari diri sendiri mudah-mudahan membantu dalam penularan, mencegah penularan COVID. Kemudian di tempat kerja serta tempat umum juga demikian. Saya rasa ini bukan hanya kewajiban individu, tapi juga kewajiban keluarga, masyarakat, dan tentunya secara global ya, termasuk juga masyarakat dunia. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, tentunya sudah cukup banyak saya rasa tadi dukungan-dukungan dari organisasi massa, termasuk Kowani dan Perwanas ya, dengan memang masyarakat kita masih patrialistik, sehingga anak-anak muda itu sebenarnya lebih mendengarkan dari apa yang ibu, orang tua yang lebih senior ya. Mudah-mudahan dengan metode-metode pendekatan kepada mereka pun juga dibutuhkan, misalkan menggunakan handphone saat ini yang mereka lebih gunakan secara digital ya. Jadi ya terus terang saya sendiri yang ya usia mungkin sudah di atas 50 pun juga mau tidak mau harus belajar yang supaya tidak gaptek menggunakan handphone, karena anak saya juga orang-orang IT, sehingga ya mau tidak mau kita juga harus belajar. Terkait dengan bidang kesehatan tentunya tadi salah satu adalah pendekatan melalui keluarga. Ya, melalui keluarga itu sangat penting sekali. Kemudian nanti dari keluarga yang sudah teredukasi bisa menyampaikan di tempat kerjanya masing-masing atau di tempat sekolah, kalau sudah mulai sekolah ya. Kemudian juga di tempat-tempat yang mereka punya komunitas. Sehingga sumber paling penting dan strategis adalah yang berbasis keluarga. Ini yang kami dengan berbagai kegiatan seluruh Indonesia, tapi kalau dari sisi keluarganya kita lemah, maka akan percuma. Dari keluarga bisa berkembang di tingkat RT, RW, kemudian di desa, kelurahan, sampai ke kabupaten, kota, bahkan ke secara nasional. Terkait dengan kemitraan, tentunya kemitraan kami juga kami kembangkan
termasuk juga di kalangan media, ya pers, kemudian tokoh agama, tokoh Saya jadi masyarakat. moderator, Ibu. Begitu juga lembaga swadaya masyarakat dan ormas, dan juga dunia usaha. Insya Allah besok kami akan sosialisasikan bersama dunia usaha yang mereka juga masih perlu diedukasi dan dikampanyekan. Termasuk juga dengan perguruan tinggi, ya, pondok pesantren dan juga organisasi profesi. Dan ini kebijakan terkait dengan ormas dalam pemberdayaan masyarakat sudah ada Permenkesnya tahun 2015 tentang pedoman pengembangan peran serta organisasi masyarakat. Kemudian bagaimana pemberdayaan tadi bisa di bidang kesehatan khususnya, di mana setiap keikutsertaan ormas punya tanggung jawab, kita punya tanggung jawab bersama, yaitu melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat di berbagai tatanan manapun, termasuk juga di daerah yang terpencil, juga perlu ada pemberdayaan dalam mendukung program kesehatan. Karena ada yang bilang kesehatan bukan yang utama, tapi tanpa kesehatan semuanya tidak akan berarti apa-apa. Disinilah kasus era pandemi COVID itu ternyata telah membuktikan seperti itu, ya. Ini juga sudah mungkin Bapak, Ibu, dan Ibu-Ibu organisasi massa sudah mengenal tentang Germas, Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat, yang melibatkan seluruh kementerian dan lembaga di pusat, kemudian tingkat provinsi, kemudian tingkat kabupaten kota, dan di tingkat desa dan lapangan, ya. Di semua lintas sektor terkait ada 6 unsur Germas, mulai dari edukasi PHBS, kemudian terkait dengan pangan, ya, banyak makan buah dan sayur, kemudian deteksi dini penyakit, kemudian kualitas lingkungan, kemudian terkait juga dengan aktivitas fisik atau berolahraga secara teratur. Ini sebenarnya hanya memang masih kurang di lapangan itu masih bersifat seremonial, belum menjadi suatu kegiatan yang rutin sehari-hari dilakukan oleh masyarakat. Ya, bagaimana peran organisasi masyarakat tadi yang sudah saya sampaikan, tentunya mulai dari sasaran yang terkecil, yaitu bekerja sama dengan ketua RW atau RT, atau kepala desa dan lurah, mengedukasi warga. Melalui konsep-konsep keluarga tadi, saya rasa peranan organisasi Perwanas, Pewani sangat besar artinya, apalagi di kalangan perempuan, ya. Saya ini tempat pengajian, majelis taklim juga bisa menjadi suatu bagian dalam pemberdayaan masyarakat tadi. Kemudian bisa berkoordinasi dengan forum-forum kerukunan agama atau umat beragama. Kami juga sudah punya MOU dengan berbagai organisasi keagamaan, kemudian menyampaikan informasi yang sangat penting saat ini kepada warga, kemudian juga kepada terkait dengan mempromosikan dukungan kebijakan publik. Jadi kebijakan nasional tidak akan berarti apa-apa kalau nanti di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kebijakan yang sifatnya untuk publik tidak berjalan dengan baik. Jadi harus ada kebijakan lokal, karena di era desentralisasi ini, kebijakan di tingkat provinsi, kabupaten, kota, bahkan kecamatan dan kelurahan itu sangat menjadi suatu inline dengan kebijakan di pusat. Ini contoh-contoh kegiatan bersama-sama organisasi massa, organisasi LSM, dan juga perguruan tinggi. Saya sebelumnya di kesehatan lingkungan selama 5,5 tahun, dan dalam 2 bulan ini juga di promosi kesehatan. Saya rasa semua kemitraan sangat kami perlukan dengan berbagai organisasi, termasuk juga organisasi masyarakat, ya, termasuk juga model Pewani dan juga Perwanas. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan, ya. Ini contoh-contoh media KIE dalam hal pencegahan COVID, ya, yang 3 perilaku tadi, jangan kendor, ayo pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun, dan ini berbagai contoh-contoh flyer, spanduk, kemudian juga poster dan sebagainya, termasuk juga media video. Ini yang khusus terkait dengan vaksinasi. Kemarin sudah keluar hasilnya dari Badan POM bahwa vaksin COVID ini yang Sinovac itu aman, ya, aman, dan efikasinya atau efektivitasnya kurang lebih 65%. Kemudian dilanjutkan dengan keluarnya fatwa MUI pada tanggal 11 Januari bahwa vaksin COVID, ya, karena nanti ada vaksin lainnya juga akan melalui proses yang sama. Jadi saat ini vaksinnya suci dan halal, dan kami harus cepat menyebarluaskan media-media
baik kepada tenaga kesehatan dan pelayan publik sebagai prioritas, tapi juga berikutnya nanti ada tahapan untuk masyarakat. Dan ini insya Allah di Indonesia mudah-mudahan bisa tervaksinasi kurang lebih 182 juta orang ya dengan tahapan dan juga kriteria yang kalau ini bisa tercapai mudah-mudahan bisa terbentuk namanya herd immunity atau imunitas atau kekebalan yang bersifat umum. Ya, jadi mudah-mudahan kita juga harus selalu mendorong, dan kami berharap melalui Perwanas, melalui hari ulang tahun ini bisa saya sampaikan dan bisa mendapat dukungan dari ibu-ibu pengurus di pusat maupun juga di daerah, juga pengurus dari Kewani, untuk menyebarluaskan dukungan bahwa vaksin ini aman dan halal. Jadi kita sudah tidak usah lagi mendengar yang hoax-hoax atau yang anti-anti, karena itu menurut saya kita tidak boleh egois. Ini demi kemaslahatan umat, khususnya di Indonesia, tapi juga umat manusia di dunia. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini peran ya, harapan, dan tadi sudah beberapa sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan sudah tercover dalam peranan Ormas terhadap bidang kesehatan, yang juga terkait dengan angka kematian ibu, angka kematian bayi, stunting, dan juga germas. Jadi nanti bisa kita lanjutkan melalui pertemuan teknis ya, kegiatan-kegiatan yang bisa kami harapkan bisa menjadi suatu kemitraan Kementerian Kesehatan dan juga organisasi masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.